klubnya kan. Apanya? Brother ikut klub apa? Klub apa aja di UD? Oh, klub. Iya, bukan klub itu. Special Serta Midas on Mentari On Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di episode pertama di season 4. Bersama aku, Faza. Dan aku Fakih, kami sebagai host baru di season terbaru ini. Dan di sini ada bintang tamu kita yaitu Brother Reza. Halo semuanya. Silahkan diperkenalkan diri dulu ya, Bunda Reza. Oke, mungkin harus dimulai dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam untuk para pendengar setia Mentari On Air. Perkenalkan terlebih dahulu mungkin ya kesempatan kali ini. Nama aku Ahmad Reza Uzfalusi. Emang agak susah belakangnya, tapi kalian boleh panggil senyaman mungkin, Reza, Za, atau asal jangan panggil mesra aja, jangan. Oke. Brother Reza alumni di angkatan berapa di Mentari Ilmu? Oh ya, aku lupa ngejelasin. Aku adalah alumni SMA IAIT Mentari Ilmu, angkatan Morikspek alias angkatan 9, teman-teman semuanya. Reza ini sekarang kuliah di mana sih? Oke. Mungkin ini nggak kelihatan sama penonton di ini ya, sama penonton Liatin dulu. Sama pendengar di rumah. Nah, Sudah terbiasa asik. aku sekarang sedang mengenyam pendidikan S1 di Universitas Brawijaya, teman-teman. Brawijaya Malang, mengambil prodi ilmu politik. Wow, keren banget. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk nih ke topik utama, kita mau sedikit ngebahas sharing-sharing nih tentang kegiatan yang baru saja kita laksanakan kemarin. Ya betul banget, yaitu adalah Mentari Ilmu Kampus to Career Expo. Gimana nih brother untuk kesan atau pengalamannya waktu kegiatan kemarin? Oke, mungkin dari kesan panitia terlebih dahulu ya. Nanti mungkin boleh dari teman-teman yang juga ikut ya kemarin. Oke. Kalau misalkan dari panitia tersendiri, alhamdulillah acara kemarin berjalan dengan lancar dengan persiapan yang memang tidak terlalu lama. Sekitar 2 minggu tuh udah menurut aku persiapan yang cukup mepet karena ada banyak hal yang mungkin harus perlu disiapkan. Tapi alhamdulillah selama rangkaian acara kemarin berjalan dengan lancar. Kemudian adik kelas juga sangat antusias dengan acaranya. Mungkin ada yang masih kebingungan dari kelas 12 meskipun kebanyakan kemarin aku perhatiin sih lebih excited yang kelas 10 ya, kayak lebih berkeliling gitu maksudnya, karena mungkin masih meraba gitu ya, kira-kira mau ke kampus atau misalkan emang mau langsung bekerja, seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman kemarin yang merasakan langsung acaranya, gimana kesan pesannya? Kemarin Fakih nggak ikut ya? Iya, aku sakit, sayang sekali. Aku ikut. Tapi sayangnya aku baru kunjungin beberapa stand doang gitu loh, belum full. Sisa 4 yang belum aku kunjungin. Itu seru banget sih dari jujur. Kemarin mengunjungi stand apa aja kalau boleh tahu? Aduh, Faza? masih inget gak ya? Aku tuh yang pertama tuh ada visip, terus aku waktu di visip tuh kayak, oh ini kayak aku deh gitu, yang nemuin ya, kayak ini aku cocok nih. Habis itu ke FT, yang tadi aku pengenin ternyata kayaknya nggak cocok deh, dan aku kayaknya nggak cocok di FT deh. Lebih bagus mana, stand mana? Visip apa FT? Enggak, Jangan deh. Terus gitu aku ke bawah, ke VK sama FMIPA ya kalau nggak salah. Kayak itu doang deh, kalau nggak salah. Aku inget sih itu sih. Oke. Tapi untuk kayak paradenya gimana? Meriah? Untuk yang awal-awal mungkin? Ya lumayan lah. Ya. Kita mulai dari ini dulu nggak sih? Kita flashback dikit ke Ya, kehidupan SMA. Ya betul, betul banget. Jadi pas SMA brother di Mentari Ilmu ini, kenangan apa yang menurut brother itu paling berkesan? Nah, Untuk kenangan sebenarnya aku agak banyak ya, karena
kalau kata orang masa putih abu, masa SMA tuh adalah masa-masa yang terindah dan itu betul sekali teman-teman Betul, semuanya. setuju. Betul, karena apalagi aku juga terlibat seperti teman-teman semua di organisasi OSIS dan menurut aku ada banyak sekali pelajaran yang mungkin bisa diterapkan di dunia perkuliahan nanti kalau misalkan teman-teman ikut OSIS. Mungkin untuk kenangan yang paling memorable sejauh ini MIFES, juga kemudian kepanitiaan OSIS seperti MIFERS dan yang lain-lainnya tuh waktu di univ sih bikin kangen sih kayak kapan lagi ya bisa kayak gitu. Iya benar-benar setuju. Terus ada nggak sih culture shock di awal kuliah gitu loh? Culture shock sih pasti ada ya karena mungkin aku berasal dari kota di Jawa Barat dan saat ini aku kan di Brawijaya yang lokasinya di Malang ya. Dan menurut aku antara Malang dan juga Karawang menyimpan banyak sekali perbedaan karena kalau misalkan di Karawang tuh jam 9 ke atas tuh kan udah sepi ya. Nah, sedangkan kalau di Malang sendiri tuh 9 ke atas tuh justru rame gitu. Jadi kayak kotanya siangnya rame, malamnya lebih rame. Wow. Aku belum pernah ke Malang sih. Harus cobain dingin guys. Dingin banget. Oh bener. Culture shock paling ini sih paling gede tuh dinginnya sih karena sempat masuk angin pas awal-awal gitu. Ya aku tertarik sih ke Malang soalnya aku suka bakso Malang. Cobain bakso Malang. Udah pernah nyobain bakso Malang di Malangnya langsung? Malangnya langsung dan enak sih, enak banget. Harus cobain. Memang beda banget ya kalau misalnya di Karawang, bakso Malang di Karawang sama bakso Malang di Malang. Mungkin karena lebih dari tempatnya lebih otentik aja sih kayak rasanya lebih pas gitu. Ngerti. Laper deh jadinya. Maaf yang lagi saung. Oke, udah deh. Lagi nih, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lain? Sebenarnya ada yang lebih jago dalam hal menerangkan ke bagaimana cara mengatur waktu karena teman-teman aku dari angkatan 9 tuh ada yang ikut organisasi dan ikut organisasinya tuh nggak satu doang tapi sampai 2 atau 3 gitu kayak. Sedangkan aku di semester 1 ini baru satu ikut UKM, usaha kegiatan mahasiswa tuh dan itu tuh pers tapi itu tuh kayak lumayan drained banget. Jadi aku satu aja kadang overwhelmed tapi sejauh ini aku emang sengaja sih ikut satu karena aku paham dengan batasan diri aku. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman mau tahu bagaimana cara mengatur waktu, teman-teman tanya dulu ke diri sendiri kira-kira kalau misalkan mengambil beberapa tanggung jawab tuh teman-teman kuat atau sanggup apa enggak gitu. Kalau misalkan memang belum sanggup jangan diambil karena nantinya kasihan ke tubuh teman-teman Iya, takut sendiri. keteter ya. Betul. Bener-bener. Aku juga begitu sih. Jadi kalau mau mengatur waktu tanya ke tubuh sendiri guys, jangan memaksakan. Bener-bener. Hal yang paling mengejutkan dari sistem perkuliahan, pasti kan kayak beda banget dari SMA ya. Dari mulai tugas ini, aduh. Kira-kira apa tuh? Mungkin kalau dari aku ini jadi cerita nggak apa-apa? Boleh. Boleh. Curhat. Dari aku pribadi ngerasa kalau misalkan setiap kampus tuh punya masa pengenalan lingkungan kampus yang berbeda ya. Dari IPB dengan segala macam pengenalannya, kemudian dengan kalau menurut aku IPB tuh berkala. Jadi untuk sebelum masuk kita ke mata kuliah kita akan diajarin dulu dari pelajaran-pelajaran SMA-nya lagi gitu. Jadi kayak enggak yang langsung mendadak langsung kuliah gitu. Tapi bertahap. Nah, kalau dari UB sendiri UB enggak seperti IPB. UB langsung jebret, langsung banyak tugas. Tugasnya itu kebanyakan tuh kemarin kalau tahun aku tuh karena ospeknya tuh namanya Raja Brawijaya. Disingkatnya tuh Rabrau. Nah, tugasnya tuh kebanyakan bikin video guys. Jadi itu cukup drained sekali sih kalau dari aku. Juga mungkin untuk dunia kuliah tersendiri ya. Sebenarnya untuk semester 1 ini belum banyak yang bisa
belum banyak yang bisa untuk dijabarkan karena mungkin aku belum war KRS, belum menentukan KRS aku sendiri karena kalau di kuliah tuh sistem KRS tuh kalau masih semester 1 tuh masih dipaketin. Jadi kayak misalkan aku tuh di semester 1 bakal ngambil mata kuliah apa aja masih dipaketin. Jadi kayak aku tinggal masuk dan menyesuaikan dengan jadwal aja gitu. Jadi belum menentukan mata kuliah aku mau ngambil apa. Nah, semester 1 masih kayak gitu. Cuman untuk jadwalnya sendiri bagaimana? Sebenarnya jadwalnya sangat fleksibel, teman-teman. Karena aku bisa dapat jadwal tuh jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib? Jam 6 setelah maghrib. Dan baru selesai tuh jam 9 malam. Waduh. Nah, gitu teman-teman. Jadi bedanya mungkin sama sekolah sebenarnya untuk jadwalnya lebih fleksibel. Tapi fleksibelnya tuh bisa sampai maghrib sampai jam 9 malam. Aduh. Gitu. Itu aduh berat banget. Masih capek banget ya? Kelas malam. Makanya Udah malam aku udah tahu gitu. Dosennya ya. Jadi ke horor nih. aduh. Nah, culture shocknya itu sih. Paling. Cukup menyeramkan juga ya ternyata. Wow. Masih dengan jadwal kita yang teratur yang cuma sampai asar ya. Ini Asar. bisa sampai malam gitu kan. Bisa sampai malam. Kalau buat dari sistem belajarnya itu gimana? Untuk sistem belajarnya mungkin teman-teman juga udah dengar dari sosialisasi yang lainnya kayak kuliah tuh dosen tuh hanya memberikan pengantar, selebihnya kita tuh mengembangkan sendiri pengetahuan kita seperti apa. Sebenarnya dari penjelasan itu udah sangat amat runut dan juga lengkap. Kalau misalkan tipe dosennya itu tipe yang mau menjelaskan, karena ada dosen yang tipenya itu berkebalikan dengan itu. Jadi beliau tuh hanya masuk untuk memberikan tugas dalam artian misalkan satu semester kita ada 14 pertemuan. 14 pertemuan nanti ada RPS. RPS tuh kayak materi-materinya gitu tiap pertemuan. Nah, tiap RPS ini nanti dibagi sama teman-teman sekelas yang lain tuh kayak kamu dapat RPS apa, kamu dapat RPS apa. Nah, nanti suruh bikin PPT. Jadi tiap minggu tuh presentasi dari mahasiswanya, bukan penjelasan dari dosennya. Ada juga dosen yang seperti itu. Dan sebenarnya masih beruntung jika setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman kita dan kemudian dijelaskan lagi oleh dosen yang bersangkutan. Cuman kadang ada beberapa dosen yang tidak menjelaskan dan absen, presentasi langsung pulang. Seperti itu. Dan itu tuh menurut aku bukan metode belajar yang cocok buat aku pribadi sih. Seperti itu. Berarti kita materi presentasi di sini lumayan ya alhamdulillah ya biar jadi belajar presentasi di sana. Wow. Tapi buat kalau misalnya brothernya nih udah dikasih RPS-nya, terus brothernya sebenarnya masih bingung dan perlu, berarti brothernya riset sendiri gitu? Iya, untuk risetnya sendiri tuh sebenarnya dikasih waktu seminggu ya. Cuman aku ngerasa ada beberapa RPS, beberapa bab tuh yang memang pembahasannya itu cukup harus lebih mendalam dan detail. Tapi kemampuan dari beberapa mahasiswa termasuk aku juga kadang-kadang kayak tidak bisa untuk mempelajari hal tersebut dengan waktu 1 minggu itu, dalam artian karena tidak ada yang membimbing aku ini apa dan itu apa gitu sih. Jadi sebenarnya lebih butuh sosok pembimbing yang lebih mengarahkan, karena waktu 1 minggu tuh aku ngerasa kalau misalkan materinya kompleks tuh nggak cukup gitu. Dan kadang tuh dosen yang bersangkutan tidak mau tahu seperti itu. Ini bukan menakut-nakuti ya guys. Ada dosen yang seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari dosen seperti itu ya. Amin amin. Ya mungkin dari sistem penilaian sendiri kalau misalkan di SMA kan masih sama ya, kayak penilaian tuh dari UAS, UTS dan segala macam tuh dosen tuh guru-guru tuh mempunyai penilaian yang sama ya. Nah, kalau misalkan nanti pas perkuliahan tuh teman-teman akan dijabarkan dulu per dosen tuh punya, kalau di sini tuh MOU bahasanya.
MOU tuh kayak perjanjian sama Iya. dosennya, kira-kira penilaiannya berapa persen dari UAS, berapa persen dari UTS, berapa persen dari kehadiran. Nah, pengalaman aku di semester 1 ini cukup buruk karena salah satu dosen tuh mengambil penilaian tuh kebanyakan dari presentasi kehadiran. Nah, presentasi kehadiran. Aku sebenarnya di Brawijaya tuh mungkin di kebanyakan kampus tuh punya jatah untuk tidak masuk kuliah tuh tanpa izin, dalam artian alfa atau bolos tuh 3 kali. 3 kali tuh itu tuh hak mahasiswa. Nah, aku sempat di dosen yang aku sebutkan tadi yang meninggikan presentasi itu sakit 1 kali karena aku literally nggak bisa jalan lagi sakit gitu. Dan untuk UASnya ternyata untuk nilai akhirnya dipukul rata jadi 79 jadi B+ karena nggak masuk sekali karena sakit itu. Cuma karena masuk sekali dampaknya sangat besar ya. Iya. Jadi mungkin nanti bagi teman-teman yang akan memasuki dan ingin berkuliah mungkin harus diperhatikan baik-baik MOU dan juga perjanjian penilaian dari dosen tersebut. Seperti itu. Harus lebih dengerin juga ya. Betul, karena berbeda-beda biasanya penilaiannya. Oh iya. By the way, kenapa brother berminat buat masuk Unbrau? Nah, benar-benar. Aku tertarik dengan UB tuh dari lama, kayaknya dari SMP. Dari SMP tuh kan kayak mulai ditanya-tanya kan kayak kira-kira kalian nanti mau masuk univ apa gitu. Dan entah kenapa saat itu aku kayak ngelihat, aku kayak mikir mau di daerah yang dingin, tapi yang bukan di daerah Jawa Barat gitu. Jadi mau ambil yang jauh kayak mau di luar Jawa Barat tapi masih tetap dingin, dan aku ngelihatnya kayaknya Malang yang paling oke deh buat yang memenuhi kriteria tersebut. Dan aku milih Brawijaya karena yang paling oke di Malang menurut aku pada saat itu adalah Universitas Brawijaya gitu. Mungkin teman-teman juga punya saat ini punya kampus impian. Tentu. Boleh di-spill gak Fakih sama Faza nih? Ada, kalau aku sih kan di sini ngambilnya program internasional. Jadi aku masuknya kelas ISP, yaitu International Study Program. Dan aku udah meniatkan diri, udah bertekad juga buat kuliah di Jepang. Wah, amin. Tapi aku juga belum kepikiran mau kuliah di Jepang di bagian mana, dan aku juga belum tahu aku bakal ambil jurusan apa. Soalnya jujur aku juga nggak kepikiran masa depan aku kayak nanti aku bakal kerja apa, atau aku bakal ngapain aja begitu. Sama-sama. Karena mungkin ini ya baru memasuki fase SMA juga ya. Iya. Jadi pelan-pelan aja Fakih. Mungkin dari Faza. Aku coba cerita deh, sebenarnya tadinya tuh dari SMP tuh aku bingung gitu loh, kayak teman-teman aku udah pada punya kampus impian sedangkan aku tuh belum. Maksudnya aku mau kemana ya gitu, kok mereka udah pada mikir aku mau ke UI segala macam. Sampai akhirnya aku tuh ke sebuah kebun binatang gitu loh, Der. Nah, kebun binatangnya tuh di belakang ITB. Terus aku tuh orang kan nyadar kalau itu ITB kan. Terus udah gitu, ini aku cerita ya, jadi biar kayak gak apa lah ya. Sudah gitu, tapi akhirnya aku nanya tuh, aku nyadar kalau itu ITB. Karena nanya ke mama, terus habis itu akhirnya kata mama, ini susah tau deh kampusnya, terus ini. Nah aku jadi malah bikin aku kayak nyoba gak sih gitu. Iya. Terus akhirnya jadilah itu ITB itu adalah kampus impian aku yang bener-bener dari SMP sampai SMA aku tuh pegang banget ya, aku pengen banget teknik elektro. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, sebenarnya awalnya juga aku udah dibilangin kan kalau misalnya deh kayak kamu tuh nggak cocok kalau ke teknik, soalnya aku tuh orangnya nggak sabaran dan kayak kalau untuk teknik aku udah ngamuk buat itu ya. Nanti kalau bisa masuk teknik elektro bukannya masang solder, tiba-tiba kesetrum. Iya makanya jadi kayaknya kurang cocok gitu loh. Terus akhirnya ya terus apa dong? Terus ya kamu ngambil apa kayak bahasa atau apa gitu. Aku mikir lagi, tapi coba maksudnya buktiin dulu gitu loh. Kayak mikir lagi gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh ada kan ada MI2C2 Situsi. Itu pokoknya itu aku
nggak keterima dulu kan, aku visip kan. Nah di visip tuh kayak gini, oh kayaknya emang aku kayak di sini deh gitu, kayaknya cocok di sini. Kayak kalau teknik enggak, karena waktu aku ke teknik juga aku udah mual gitu kayak pelajarannya enggak banget, fisika kimia udah kayak enggak berarti ini bukan di sini ya. Akhirnya aku sekarang kampus impiannya UI. Iya, aku mau Ilkom. Amin. Miss, yang satu mau ke abroad ya, yang satu mau ambil UI Ilkom. Kita doakan teman-teman semua. Amin. Oh iya, buat jurusannya juga itu emang minatnya Brother Reza atau itu nyambung ke hal lain gitu? Nyambung ke hal lain tuh apa maksudnya? Misalnya nyambung ke hobi Brother Reza atau ada hal yang waktu pas kecil Brother Reza menganggap ini, wah ini keren nih, jadi saya mau jadi ini. Sebenarnya untuk fiksasi dari prodi itu udah menit-menit atau detik-detik genting krisis gitu ya, kayak aku SNBP tuh mau ngambil ini tadinya, aku SNBP tuh ngambil sastra Inggrisnya Unsud, dan memang ternyata belum rezeki di sana. Dan aku di SNBT juga sebenarnya untuk pilihan 2, 3 sama 4-nya ada bahasa Inggrisnya Unsud, kemudian ada bahasa asing terapannya Unsud, dan juga ada di Undip waktu itu juga aku ambil bahasa asing. Dan memang tadinya mau ke FIB, ke sastra teman-teman, tapi ternyata memang jalannya ke pilihan satunya, pilihan yang mungkin bagi aku saat itu idealis ya, karena aku memang mau masuk ke UB, dan pilihannya aku pilih itu memang aku hobi. Jadi sebelum memilih prodi ilmu politik tuh aku sempat ngobrol juga sama orang tua. Jadi kayak orang tua pasti nanya lah, maksudnya orang tua manapun pasti nanya kayak masuk prodi ini nanti kerjanya jadi apa, ya kan? Iya betul. Aku komunikasiin dulu lah sama orang tua kalau misalkan prodi ilmu politik ini nanti kedepannya kayak gini. Maksudnya tidak ada yang dapat menjanjikan aku kedepannya akan jadi apa. Jadi aku pada saat itu idealisnya adalah bilang ke orang tua kalau misalkan mau ngambil ilmu politik karena emang suka aja sama ilmunya, dan sebelum melanjutkan usaha orang tua tuh aku pengen kayak setidaknya belajar dulu mendalami apa yang aku suka gitu sih. Mbak Reza masuk UB itu jalur apa ya kalau begitu? Aku masuk UB tuh jalur SNBT. Alhamdulillah aku masuk jalur SNBT dengan rataan skor yang menurut aku tuh enggak terlalu tinggi. Waktu itu aku dapat rataan tuh sekitar 615, dan masuk UB tuh kayak alhamdulillah ternyata ada jalannya. Kira-kira Reza ada kepikiran gak sih buat S2? Buat S2 sendiri aku mungkin akan lihat-lihat dulu kondisi dari keluarga seperti apa. Kalau misalkan memang keluarga ayah dan ibu masih sehat, aku pengen banget buat ikut S2 untuk melanjutkan S2. Tapi kalau misalkan ternyata memang dari ayah dan ibu udah harus dijaga, aku kayak memilih belajar untuk berdagang aja sih. Jadi aku lihat sikon keluarga dulu. Benar sih. Keluarga itu harus nomor 1. Number 1. Betul. Kan lagunya. Family man. Iya. Family is numero 1. Wow. Tapi ada fakta-fakta unik dari tentang Universitas Brawijaya. Soalnya aku juga lumayan tertarik sama UB. Aku mau ngambil teknik kelautan. Kalau di UB. Iya. Kayaknya lu tertarik semuanya ya? Iya. Gak apa-apa guys, tertarik semuanya karena masih awal. Gak apa-apa. Aku kan masih meraba-raba. Karena carilah minat kalian gitu. Karena masih banyak jalan-jalan. Jadi kayak penemuan jati diri lah. Masih kelas 10. Gak apa-apa. Buat UB sendiri sebenarnya aku juga nggak yang kayak mendalami kira-kira yang membedakan UB dari kampus-kampus lain tuh apa. Cuman dari namanya aja menurut aku udah spesial. Iya sih. Brawijaya. Brawijaya tuh raja guys. Jadi Raja Brawijaya gitu. Kalau misalkan
univ-univ lain, misalkan dari UI Universitas Indonesia itu kayak Universitas Indonesia. Tapi kalau misalkan Universitas Brawijaya tuh kayak gagah gitu. Iya benar-benar sih benar. Bahkan ospeknya aja namanya Raja Brawijaya. Asik. Ospeknya tuh serem gak sih? Ospek tuh diapain sih? Ada yang katanya dimarah-marahin. Sama Itu apa? cutting. Iya. Iya. Sebenarnya untuk ospeknya nanti gak ada yang kayak bakal marah-marah guys. Itu mungkin ada beberapa oknum aja yang kayak muncul di media sosial dan kebetulan teman-teman semua lihat dan oknumnya jujur nggak sedikit, ada banyak. Menurut aku pengalaman ospek kemarin Raja Brawijaya itu seru sekali karena mungkin teman-teman juga sempat lihat kemarin muncul di FYP TikTok teman-teman kayak berseliweran konten-konten dari Raja Brawijaya, dan menurut aku kemarin kan kebanyakan tuh bikin video dan itu menurut aku yang membuat hype-nya itu sih. Jadi tugasnya bikin video dan itu tuh banyak yang viral. Iya ada yang rame ya juga sih ya. Pas masa-masa MPLS pasti rame sih. Di Reels IG atau di TikTok itu kadang-kadang suka lewat tuh Ibon atau lewat. Kayaknya yang Brawijaya juga aku lewat deh. Tapi udah lupa juga sih. Tapi banyak sih ya. Ya banyak banget. Tapi enggak ini sih guys, kalau sekarang ospek lebih fun sih. Jadi nggak ada yang kayak suruh Berlari. suruh lari-lari, enggak. Cuman kadang di beberapa ospek kan kalau misalkan di kampus tuh di kampus aku tuh ospek tuh nggak cuman Raja Brawijaya, tapi Raja Brawijaya kan dia tingkat kampus, ospek tingkat kampus. Nah nanti bakal ada ospek tingkat fakultas dan juga ospek tingkat prodi. Iya, Nah benar-benar. untuk tingkat fakultas dan prodi ini karena aku FISIP, dan FISIP tuh kan identiknya dengan demo ya. Nah, nanti akan ada pembelajaran simulasi demo lah gitu. Nah itu seru banget gitu. Jadi tegas dalam artian karena kita sedang simulasi demo. Bener banget sih. Kayak benar-benar. Ada kelas malam guys. Jadi kuliah tuh nggak kayak SMA. Kalau SMA kan sampai Jumat ya. Kuliah tuh temen aku di kelas, aku kan kelas A. Nah mereka tuh di kelas C. Kelas C tuh cuma sampai Kamis. Jadi kayak Jumat Sabtu Minggunya libur. Oh iya. Seluang itu. Kayaknya kebanyakan anak FISIP tuh nggak banyak di kelas tapi organisasi biasanya. Oh. Masuk organisasi tuh kayak masuk OSIS juga gitu. Ada. Kalau misalkan di kampus tuh ada tingkatan-tingkatannya OSIS-nya gitu. Jadi kayak untuk tingkat universitas tuh ada yang namanya, kalau di UB tuh EM, eksekutif mahasiswa. Nah itu tuh tingkat tertingginya. Itu tuh biasanya yang hubungin antara rektorat sama mahasiswa. Nah, buat ada apa tuh namanya? Untuk yang mengawasinya tuh ada namanya DPM. Untuk mengawasi EM tuh ada DPM. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah itu tuh kayak DPR-nya lah gitu. DPR-nya yang mengawasi, eksekutifnya itu EM. Nah buat yang di tingkat fakultasnya ada lagi, namanya tuh BEM. Nah di bawah BEM tuh ada lagi tingkat prodi, namanya tuh HIMA, himpunan mahasiswa. Jadi tingkatan-tingkatannya tuh HIMA bertanggung jawab ke BEM, BEM bertanggung jawab ke EM, EM bertanggung jawab ke DPM. Wow. Jadi luas banget ininya pergaulannya. Terus selain itu kalau misalnya kuliah tuh klub ya, bukan ekskul ya? Iya, kebanyakan klub. Kayak klub. Kalau misalkan di SMA kan sumber dayanya terbatas ya, kayak sumber daya alat-alat dan yang lain-lainnya terbatas. Kalau di tingkat universitas ada, kalau di UB tuh ada banyak. Jadi ada catur, ada menembak, ada pers kayak yang aku ikutin. Terus ada bela diri kayak PSHT tuh ini guys. PSHT tuh bukan ini. Itu tuh ini klub. Klub silat. Oh iya di Malang culture shocknya banyak sound horeg guys. Oh my god. Banyak sound horeg.
Jadi kesan pas malam tahun baru tuh gimana tuh? Apa? Itu kayak rame banget deh. Nggak, kayaknya kamar getar deh. Full bass. Full bass. Oh my god. Soalnya ada teman aku yang dia tuh ke kampung Inggris, tahu kampung Inggris gak? Kediri ya? Ya di Kediri. Emang ada? Ada. Oh my. Oh iya, kayak tahun baru ya. Iya, Iya. mereka sampai tahun baru di sana. Dan katanya barang-barang mereka tuh sampai jatuh di kamar. Oh, iya? Iya. Gara-gara apa namanya? Sound horeg. Terus aku bilang, wah itu mah udah gempa magnitudo berapa? Untung aku gak ada sih waktu di Kediri kemarin. Atasnya Oh lagi. iya, kalau boleh tahu itu klubnya kan Apanya? Badar ikut klub apa? Klub apa aja di Oh, klub. Iya, bukan klub itu. Maksudnya klub ekskul di apa namanya? Kan tadi ada catur, ada apa banyak kan? Dengan peralatan dengan lebih proper gitu daripada di SMA. Ada voli gak? Olahraga maksudnya. Ya, olahraga ada. Jadi tingkat fakultas sih. Jadi buat apa tuh namanya? Buat UKM. Panggilnya UKM. Jangan UKM. ini klub. UKM tuh ada yang tingkat universitas, ada yang tingkat fakultas. Nah, itu banyak lagi karena di FISIP tuh tingkat fakultas tuh nyedain UKM yang banyak banget gitu. Jadi kayak di tingkat univ tuh banyak, di tingkat fakultas juga banyak. Jadi aku kayak sampai detik terakhir tuh sebenarnya bingung karena saking banyaknya, dan aku kayak masih mencari kira-kira yang cocok yang mana, dan akhirnya ikut ini pers mahasiswa. Oh yang pers itu. Itu apa? Yes. Iya itu kegiatannya apa nih? Jadi bukan ekosistem apa ya namanya, kehidupan mahasiswa tuh, kehidupan kampus tuh luas banget guys. Jadi kayak kalau di SMA kan kita bisa kenal semua orang ya. Iya. Nah di kampus tuh gak bisa. Jadi kan beragam fakultas, beragam prodi, juga beragam gedung-gedungnya, tempat-tempatnya juga berbeda-beda. Nah bahkan untuk kampusnya aja kan ada yang di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Itu tuh kayak luas banget. Jadi kayak kalau orang bilang universitas tuh miniatur dari masyarakat, itu bener banget. Jadi kayak seberagam itu dan seluas itu tempatnya. Jadi kayak banyak yang pemikirannya berbeda, banyak juga yang kemudian kepercayaannya berbeda, dan itu menurut aku keberagaman yang bagus kalau misalkan kita bisa toleran terhadapnya, tapi jangan ikut-ikutan. Nah, pers sendiri itu kayak menyoroti kira-kira di kampus tuh ada kasus apa? Oh jadi kayak tentang berita-berita terkini di Berita-berita terkini. Karena di kampus tuh nggak kayak di SMA yang kayak misalkan ada kasus apa tuh nggak banyak gitu, maksudnya nggak banyak kasus yang nyeleneh gitu. Iya. Sedangkan di kampus tuh entah kenapa banyak hal-hal aneh yang bisa kayak diliput, dan itu tuh kadang kontroversial gitu. Jadi kayak kita memberitakan hal tersebut gitu. Dan juga sebagai sarana evaluasi untuk yang bersangkutan gitu. Kan kalau misalnya di SMA ini kan karena lingkungan kecil, jadi kita kalau misalnya ada kejadian sesuatu kita tahu. Iya. Kalau misalnya di mahasiswa kan karena Luas. banyak sekali kan luas, jadi akhirnya perlu ada timnya sendiri buat Betul. cari tahu sesuatu gitu ya. Itu luas banget guys. Di kampus tuh udah kayak bahkan bisa lebih beragam dari lingkungan kampung gitu, kampung kecil. Kalau misalkan kampung kecil kan kadang masyarakatnya juga beragam, tapi untuk kepercayaan segala macamnya kan kadang masih sama ya. Nah kalau di kampus nih kadang kepercayaannya berbeda dan segala macam, dengan keberagaman yang seluas itu. Bahkan ada yang tidak memiliki kepercayaan juga ada terhadap Tuhan juga tidak ada. Maksudnya ada gitu, maksudnya karena saking beragamnya. Dan kembali lagi kepada kita yang berasal dari sekolah SMA Elementary Ilmu untuk kayak menyikapinya seperti apa gitu. Harus pinter-pinter jaga diri ya. Betul. Iya sih. Itu iya sih, kampus luas banget ya. Maksudnya pertemanannya harus bisa beradaptasi juga. Betul.
kalau gedung-gedung fakultas itu emang beda-beda ya sebenarnya. Untuk fakultas iya beda-beda. Jadi FYI buat aku sendiri untuk menghafal peta UB tuh butuh waktu 3 bulan untuk hafal. Karena jalannya kayak ini guys, lumayan rumit dan itu tuh kadang ada yang searah dan itu nggak bisa putar balik lagi kalau misalkan salah gitu. Jadi kayak aku perlu waktu 3 bulan untuk menghafal karena emang seluas itu sih. Apalagi UI ya, UI tuh aku coba sama teman-teman tuh harus pakai bis malah. Nggak bisa jalan Bis kaki kuning, ya? iya kalau jalan kaki bisa cuman Lumayan. jauh gitu. Kita abis ini ngobrol-ngobrol di balik layar aja deh. Jadi ya habis ini. Kayak cukup sampai di sini aja guys. Episode kali ini Ya. Sampai jumpa di episode lain. dari kami selaku host dan bintang tamu kita mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang menonton sampai akhir. Jangan Maaf lupa kalau like. ada salah kata dan apapun itulah. Jangan lupa like. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Ya, follow juga kan Nyalakan bakal ada lonceng. di Instagram kan. Iya, benar. Iya, jangan lupa di follow, di like, di share, di komen, di Ya, segala pokoknya macam. pakai lengkap lah ya. Jangan di report nih. Itu wow. itu beda. Akhirnya dulu dong dari Mbak Teresa. Ya, Ya, kata terakhir. motivasi terakhir buat dari Reza untuk anak-anak SMA. Untuk kelas 10 yang pastinya Always ya. Ini Imperatif. ini poin penting itu. Untuk kelas 10 mungkin bisa untuk explore lagi kira-kira minatnya apa dan juga bakatnya kemana nantinya. Untuk kelas 11 mungkin semangat dengan tugas-tugasnya, dengan nifesnya, dengan segala macamnya. Karena aku yakin kelas 11 tuh masa-masa yang paling memorable. Jadi fokus untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin dan juga mungkin bisa untuk mulai ngobrol dengan orang tua kira-kira opsi apa yang mungkin diizinkan orang tua dan mungkin menjadi keinginan teman-teman semua mulai dicicil aja kayak dialog-dialog sama orang tua gitu. Karena jangan terlalu mendadak ngobrolinya tapi jangan terlalu buru-buru. Dan untuk kelas 12 mungkin yang kemarin baru mendapatkan kabar eligible dan tidak eligible, semangat untuk yang eligible karena itu merupakan hak yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kalian sudah berjuang atas hal itu. Semangat dan juga selamat. Dan mungkin untuk yang belum eligible, kalian beruntung juga karena kalian bisa start SNBT untuk menyatukan SNBT lebih awal. Dan juga mungkin kelas 12 juga memiliki banyak kekhawatiran yang masih mengganjal dan masih belum tahu kedepannya bakal gimana. Dan menurut aku itu nggak apa-apa banget selama kalian tetap berdoa dan juga tetap berusaha seperti itu. semangat untuk kita semua. Semangat anak SMA. Buat yang mau masuk UB ditunggu di UB. Asik. Oke. 3, 2, 1. Oke, cukup sekian dari kami. Apa sih? Cukup iya. Ya. Iya kan berarti tinggal assalamualaikum. Iya dah. Iya dah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.